Outsourcing itu sebenarnya di tahun 2021 saya mendapatkan peringatan ketika Surabaya ini ada outsourcing jumlahnya 24.000 sekian. Disitulah anggaran pemerintah kota, DPRD dan pemerintah kota itu mendapatkan peringatan keras. Karena apa peringatan itu? Karena tahun 2023 outsourcing harus dihapus. Disitulah saya bertahan. Saya mengatakan tidak bisa ini kalau dihapus. Kalau dihapus berarti secara otomatis akan meningkatkan pengangguran di kota Surabaya. Saya pertahankanlah yang namanya tenaga itu. Tapi di situ baru disadari ternyata selama ini kebijakannya itu ono sing gak pas. Harusnya kalau dia itu masuk ke dalam pemerintahan, maka bahasanya itu ASN dan non ASN. Yang diacu bukan peraturan Menteri Tenaga Kerja, tapi yang diacu itu adalah peraturan Menteri Keuangan, termasuk Perpres dengan bahasa honorarium. Honorarium disesuaikan dengan kelulusan. Ono SD, SMP, SMA itu beda-beda. Tapi kalau UMK, kalau bahasa ngono UMK itu maka dia bukan honorarium, tapi dia ikut tenaga kerja, maka dia outsourcing. Maka tahun 2023 outsourcing ini harus dihapus dan di pihak ketigakan. Soalnya karena warga Surabaya, lek di pihak ketiga no, iso gak terima 3 juta, iso terima 1 juta lah. Wong saiki sampai jogo tuku lho 1 jutaan. Jadi ini UMK, ono sing pabrik juga gak sampai UMK. Dan saya kan gak lilo oleh wargaku begitu. Maka saya bertahan, memintalah tetap ada itu. Setelah itu diberikanlah surat dari Menpan RB yang keluar resmi bahwa 24.000. Tapi sejak ini pemerintah kota tidak boleh lagi menambah non ASN yang sesuai dengan jabatan ASN. Kalau boleh nambah itu dari penunjang. Penunjang itu berarti seperti tukang kebersihan, keamanan, sopir itu boleh. Tapi kalau jabatan non penunjang tidak boleh. Di mana jabatan yang non penunjang yang sekarang ini itu juga ada tingkatannya. Le mahasiswa berapa, SMA berapa, S1 berapa, S2 berapa. Tapi saya juga sampaikan di dalam yang aturan Menpan itu juga jelas kalau dia itu S1. Begini, contoh Cipta Karya. Cipta Karya itu membutuhkan tenaga untuk pengawas. Pengawas yang seperti apa? Kalau dia itu pengawas sebagai administrasi, maka dia tetap sebagai administrasi. Administrasi ini minimal SMA. Tapi kalau pengelola, pengawas sebagai pengelola, ini minimal S1. Tapi saya bilang, yang bisa menentukan apakah itu administrasi, apakah itu pengawas pengelola, itu adalah dinas. Mau dimasukkan di mana? Kalau pengawas itu pengawas administrasi, berarti contohnya ketika ada kontraktor mengajukan pekerjaan fisik pembayaran, maka dicek antara data kontraktor ambil data pengawas, dicek oh podo, nah ini berarti administrasi, oh nggak ada yang salah. Tapi kalau pengawas pengelola S1 dia nilainya lebih tinggi jauh, tapi dia bertanggung jawab. Berarti kalau ada pemeriksaan BPK ya dia melok dong. Oh gak melok lah, dibayari pengelola kok. Lah kalau selama ini kan nggak ono, hanya nih kalau selama ini dari yang namanya apa ya nang Cipta Karya itu bahasanya sing melok itu ternyata dia nggak ikut bertanggung jawab. Loh berarti lah nggak bertanggung jawab, bertanggung jawab itu konsultan pengawas, maka dia pengawas administrasi, maka turunkan. Tapi kalau dia itu ternyata memang sebagai pengawas, maka dia sebagai pengelola iya, tetapi dia harus bertanggung jawab terhadap temuan BPK. Ketika ada kejaksaan, kepolisian ikut memeriksa, dia harus bertanggung jawab, maka nilainya tinggi. Berarti nggak perlu ada konsultan pengawas, yang kan? Lagi lah rancu lah, kalau konsultan pengawas, ada pengawas. Sekarang dengan Menpan itu semakin jelas. Dan disitulah teman-teman yang menentukan nanti, teman-teman dinas memang membutuhkan administrasi untuk percepatan dia untuk melakukan penyerapan, untuk melakukan fisik di lapangan, atau dia membutuhkan pengawas betul. Kalau ada pengelola pengawas, maka dia ikut bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan. Jadi gak ono dihapus juga gak ono, malah lebih dukur, lek dia mampu. Lek gak mampu ya Pak melok sebagai administrasi meskipun dia sarjana bisa daftar bisa masuk dalam S1 karena administrasi ini adalah minimal SMA. Nilainya ditentokno. Jadi langsung 700.000 gak ono udah 700.000. Karena 3,7 itu ada gaji ke-13. Nah 3,7 berarti ada gaji ke-13, 3,7 sampai bagi rolas ketemunya 300 lebih lah, 300.000 lah.
Berarti 1 bulan dia dapatnya 4 juta. Dari 4,2 menjadi 4 juta. Berarti kan 200. Makanya koran 700 nih kan. Berarti itu.